Sejak di kandung ibu aku dijaga, hingga sekarang ini ku dipelihara. Di setiap napas hidupku Engkau membimbingku. Oh Yesusku, Engkau yang menentukan hari esok, Engkau yang menentukan segalanya. Ku ingin senangkan hatimu, Yesus Tuhanku. Untuk selamanya ajari aku cara cintaimu sepenuh hatiku, agar ku tak mampu untuk berpaling darimu Bapa. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidupku. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Ajari aku cara cintaimu sepenuh hatiku, agar ku tak mampu untuk berpaling darimu Bapa. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidupku. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Inilah yang Engkau harap dariku selama di dunia. Tuhan berkati kita. Kata-kata ini memang itulah Tuhan mengharapkan kepada kita agar puji sembah sepanjang hidup kita. Itulah alur cerita dari lagu ini. Mari kita membuka firman Tuhan. Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 1 dan beberapa ayat saya baca. Bapak Ibu bisa melihatnya. Mazmur 106. Judul di Alkitab yang saya miliki adalah Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saya membaca ayat yang ke-7 lagi. Nenek moyang kami di Mesir. Ini kata-kata Daud ya. Saya ulangi lagi, ayat 7. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak mengingat betapa banyaknya kasih setiamu. Bahkan mereka memberontak di tepi laut Teberau, tetapi ia menyelamatkan mereka demi namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ia menghardik laut Teberau sehingga kering. Ia membawa mereka berjalan melalui samudra dalam seperti melalui padang gurun. Ayat 10. Demikian ia menyelamatkan mereka dari tangan pembenci, menebus mereka dari tangan musuh. Air menutupi lawan-lawan mereka sehingga tidak seorang pun dari mereka tersisa. Ketika itu percayalah mereka pada segala firman-Nya dan menyanyikan puji-pujian kepadanya. Sekarang ayat 13, perhatikan Bapak Ibu. Tetapi, nah ini dia. Sekarang tadi kan ceritanya bagaimana Tuhan sudah menolong mereka, menyaksikan keajaiban-keajaiban. Tetapi, kata tetapi ayat 13, mereka segera melupakan perbuatannya dan tidak menantikan arahannya. Mereka begitu rakus di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, tetapi ia mendatangkan wabah penyakit di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan datan, menutupi gerombolan Abiram. Api menyala di gerombolan mereka. Nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar Allah mereka yang mulai dengan patung lembu jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dasar di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, seandainya Musa orang pilihannya tidak menjadi pagar di hadapannya untuk mencegah amarahnya memusnahkan mereka. Sekian pembacaan firman Tuhan kita. Judul firman Tuhan kita pada malam ini, malam tutup tahun 2023 ini adalah tutup tahun dengan evaluasi diri. Tutup tahun dengan mengevaluasi diri. Itulah judul firman Tuhan kita malam ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, selama 360 hari kita telah jalani. Kalau hidup kita 2023 yang kita jalani bagaikan neraca timbangan, kira-kira mana timbangan yang paling berat Bapak Ibu? Apakah kebaikan atau keburukan? Apakah keberhasilan atau kegagalan? Dan sebagainya. Kitalah yang paling tahu tentang semua yang terjadi dalam hidup kita ini. Kalau seandainya hidup kita ini bagaikan timbangan itu, mana yang paling berat? Berhasilkah? Gagalkah? Beratkah? Ringankah? Baikkah? Burukkah? Kalau kita timbang-timbang, kira-kira mana yang paling berat? Sekarang, kalau itu yang sudah kita jalani ini, maka kata kunci yang kita pakai, maka kita mau mengevaluasi diri kita atau harus mengevaluasi diri kita sekarang. Memang ada yang mengatakan hidup
dijalani saja, bagai air yang mengalir saja katanya. Betul Bapak Ibu kata-kata ini, setuju kata-kata ini. Tetapi bagaimana jika air itu tersumbat, tidak mengalir? Apa penyebabnya? Pada waktu itu kita perlu mengevaluasi, kita memeriksa apa sebabnya, masalahnya sehingga tersumbat, tidak mengalir. Nah, itu yang perlu kita periksa. Masalahnya apa? Kita semua Bapak Ibu jemaat Tuhan, tua, muda, besar kecil, laki-laki, perempuan, sangat perlu mengevaluasi diri kita, agar kita tahu mana yang menjadi kekuatan kita, mana yang menjadi kekurangan kita. Agar apa? Supaya ke depan, baik itu pemuda-pemudi, baik itu ibu-ibu rumah tangga, baik kepala-kepala keluarga, kita semua warga gereja ini, supaya ke depan tahun 2024 ini masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik, untuk kita berhasil, untuk kita semakin baik gitu. Apa kekurangan saya sebagai pemuda ini gitu? Mari evaluasi diri kita ini. Masih ada kesempatan sebelum kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan rugi mengevaluasi diri kita, malah kita akan beruntung. Karena kita tahu kelemahan kita dan kita akan memperbaiki kelemahan-kelemahan itu kan. Pemuda-pemudi bangkitlah, evaluasi diri kita. Kalau saya gagal terus. Apa salahnya? Evaluasi, mana kekurangan saya 2023? Apa yang menjadi keburukan saya? Dan apa yang menjadi kekuatan saya? Dan saya akan tingkatkan dan saya pertahankan itu. Dan kalau itu dilakukan, maka sebagai pemuda, sebagai kepala keluarga, sebagai keluarga Kristen di gereja kita, pasti kita akan memperoleh hidup kita semakin lebih baik. Yakinlah saya, segala yang dicita-citakan pun kalau tidak tercapai semuanya 2024, kalau kita perbaiki diri kita yang salah 2023 yang lalu, setengahnya kita bisa akan capai, dan tahun depannya lagi kita akan capai menjadi penuh dan full dalam hidup kita. Kalau itu kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan kita. Disinilah diperlukan seorang yang percaya, seorang yang bersungguh-sungguh memahami dirinya, panggilannya. Saya ini sebagai apa? Orang percaya atau orang apa saya ini? Betul-betul saya paham dengan diri saya. Saya mau berhasil kembali gitu. Gagal memang saya tahun lalu, udahlah saya tinggalkan. Tapi sekarang tahun ini saya bangkit kembali gitu. Masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan usia kita yang masih diizinkan. Kalau masih 20, 30 tahun ke bawah itu masih bagus sekali, produktif. Karena anak-anak muda sudah banyak menjadi contoh teladan, menjadi contoh sekarang kan bagaimana Gibran itu usia yang 30-an itu. Betapa hebatnya nanti kalau misalnya seandainya Tuhan menghendaki dia terpilih menjadi orang nomor 2 di Indonesia ini. Luar biasa. Mengapa kok dia bisa gitu ah? Kita memang tidak harus menjadi presiden, wakil presiden, tapi masih ada memang jalurnya kita. Yang saya bisa kerjakan kalau orang tua saya mempunyai modal, mempunyai kekuatan bidang ekonomi yang dipercayakan kepada saya untuk saya kerjakan. Kalau orang lain bisa mengerjakan, saya juga bisa. Maka keberhasilan itu pasti ada, asal mau atau tidak. Sayang betul Bapak Ibu kalau pemuda-pemudi punya orang tua yang punya keuangan ekonomi bagus, tapi anak-anaknya tidak menempatkan dengan bagus. Aduh, saya bilang kenapa dulu orang tua kami tidak kaya gitu. Kalau saya kaya, orang tua kaya dulu, maka saya akan bangun itu, bangun ini, saya akan pekerjakan banyak orang-orang Kristen, bahkan satu gereja anggota jemaatnya di sana luar biasa kan. Tapi itulah padanya. Tapi tidak ada yang terlambat. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan terbuka depan kita ini. Asal mau saja.
Jangan asik dengan diri sendiri, pemuda-pemudi. Jangan anggap remeh orang tua yang mendidik kita, mengasuh kita, mengajari kita. Jangan enteng kata-kata orang tua itu. Kalau setelah dia tidak ada, baru kita tahu ini kata-kata bapak dan mamaku. Memang kata-katanya benar. Memang untuk mendidik anak-anak, itu kalau tangan besi pakai tangan besi, Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir mendidik anak-anak saya dengan ibu ini mendidik Reren, Ramel. Oke, Keken sudah besar, dia tidak ada masalah. Tapi kalau Reren itu, wah, dengarlah tadi kan, bagaimana menuntun dia. Setengah bulan ini kami skor tidak pakai HP, Bapak Ibu. Kami skor tidak ada main HP. Keras betul. Jangan lembek dengan anak-anak ini. Kalau bila perlu rotan saja kan gitu. Jangan berhenti mendidik dia, mengajar, tarik dia. Bila perlu pakai tali bawa ke gereja kan. Kalau kita berhenti jadi apa dia nanti? Tapi saya dengan ibu, jangan berhenti. Ajari terus, biar dia salah, tapi latih terus, ajar dia terus sampai dia mengerti. Kelak nanti usia 17 tahun dia akan berhenti. Dia akan tidak bersama dengan kita. Usia 18 tahun dia pergi kemana-mana, dan dia akan menentukan jalan hidupnya sendiri. Sekarang 17 tahun kita bersusah-susah, bimbinglah anak-anak 17, tapi kelak 19 tahun dia sudah menentukan jalan hidup sendiri. Paling kita susah 5 tahun waktu anak-anak lari sana sini, meninding dia, membawa dia ke sekolah minggu, tapi hasilnya nanti setelah dia tua dan dewasa, dia akan tahu bagaimana memilih jalannya. Dan kita jangan berhenti untuk mendidik anak-anak seperti itu. Biar kerja keras, biar pontang-panting untuk mendidik, biar bibir mulut ini berbuih-buih untuk terus mendidik dia. Biar setiap hari kita sangat cerewet kepada mereka-mereka, tapi sekaranglah kita mendidik mereka. Kalau itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, dan Tuhan akan memelihara. Nah, sekarang kita tahun ini sudah akan selesai. Sekarang kita akan evaluasi diri kita. Apa yang perlu kita evaluasi? Supaya apa? Kalau salah, yang mana salah? Kalau saya keliru, yang mana keliru? Kalau saya baik, kekuatan yang mana saya akan pertahankan? Nah, kita evaluasi semua. Kita sayang tidak punya kesempatan untuk membagi kertas, lalu kita menulis plus minusnya, hidup kita tulis, lalu kemudian kita mau observasi survei untuk secepatnya. Kira-kira di antara kita ada 100 orang ini, mana minusnya lebih banyakkah atau plusnya dalam hidup kita lebih banyak? Kalau itu punya kesempatan, kita survei dalam waktu singkat ini. Itu namanya pembinaan warga jemaat. Apakah yang gelap yang paling banyak dilakukan 2023? Apakah yang plusnya? Sekarang, apa yang perlu kita evaluasi? Ayat 7. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak mengingat betapa banyaknya kasih setiamu, bahkan mereka memberontak di tepi laut Teberau. Yang pertama adalah tidak mengingat betapa baiknya Tuhan. Nah, itu yang kita evaluasi kita. Tidak mengingat betapa baiknya Tuhan. Ini fakta dan kenyataan. Dan bagi Daud, nenek moyangnya bangsa Israel telah meninggalkan sejarah yang kelam sekali bagi bangsa Israel. Dan nenek moyang raja-raja sesudah Israel keluar tanah Mesir betul-betul mencatat bahwa mereka, nenek moyang Israel itu betul-betul telah meninggalkan catatan sejarah yang kelam, juga kebaikan Allah yang dilihat tapi tidak direspon dengan baik. Jadi tidak mengingat betapa baiknya Tuhan. Itu yang dievaluasi. Saya tidak mengatakan tidak mengevaluasi yang sudah baik, tapi yang tidak baik ini. Tidak mengingat ini yang kita evaluasi. Kalau sudah mengingat, bagus sekali. Siapa mereka ini sebenarnya? Tidak lain adalah bangsa Israel.
Betapa baiknya Tuhan yang telah memelihara mereka, menjaga mereka keluar dari tanah Mesir dengan segala keajaiban-keajaiban, kebesaran-kebesarannya yang dinyatakan untuk mereka. Tapi mereka tidak mengingat kebaikan Tuhan itu gitu. Akhirnya Daud sendiri yang mengakuinya bahwa benarlah nenek moyang kami dulu seperti itu. Peninggalan sejarah yang kelam itulah ialah nenek moyang mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan atas mereka. Itu peninggalan sejarah yang kelam sekali. Orang-orang tidak mengerti atas perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan atas mereka begitu. Mereka tidak mengerti ini. Ini masalah umat Tuhan. Ini masalah orang percaya. Dan ini juga masalah gereja hari ini Bapak Ibu. Tidak mengerti kebaikan Tuhan, tidak mengingat kebaikan Tuhan. Anak-anak muda tidak mengingat kebaikan Tuhan atas orang tua kita yang telah berhasil. Itu masalah anak-anak muda, sehingga hidupnya ugal-ugalan. Karena dia tidak tahu bahwa orang tuanya diberkati itu karena orang tua percaya akan Tuhan. Nah, kakek neneknya yang dulu percaya kepada Tuhan, ada bapaknya diberkati, mama diberkati, dan gilirannya ia tidak mengerti, tidak mengingat kebaikan Tuhan. Ini masalah kita orang percaya Bapak Ibu. Ini masalah gereja, ini masalah kita orang Kristen ini. Tidak mengingat kebaikan Tuhan gitu. Tidak mengingatnya perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu sudah banyak dilakukan. 10 orang kusta itu kan pelajarannya. Yang kembali 1 orang saja, terima kasih Tuhan, kami sudah sembuh. Yang 9 mana kata Tuhan? Bukankah semuanya para sembuh semua? Ini masalah kita. Dan kalau masalah ini dipertahankan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, maka tidak ada janji gereja akan mengalami pertumbuhan. Tidak ada janji. Tidak bisa diharapkan apa-apa kalau orang Kristen, orang percaya tidak ingat dengan kebaikan Tuhan, selalu lupakan Tuhan. Sudah minta itu, minta ini, diberikan itu, diberikan ini, sudah mendapat tapi tidak ingat bahwa Tuhanlah ini gitu. Saya sudah sembuh tapi tidak bisa bersyukur dengan Tuhan. Kalau ini dipertahankan, maka tidak ada harapan gereja akan seperti apa di masa yang akan datang. Ini PR gereja. Orang Kristen tidak mengerti kebaikan Tuhan. Ini penyakit orang percaya, penyakit gereja di mana-mana. Orang-orang yang mengaku Kristen tidak mengerti Tuhan gitu. Akibatnya apa? Ya, tidak dewasa-dewasa dalam Tuhan. Itu akibatnya, karena tidak mengerti. Masih seperti anak-anak kecil, masih seperti bayi rohani. Memang banyak faktor mengapa tidak mengerti. Banyak penyebabnya. Bisa saja karena yang mengajar kurang cakap, bisa saja kan. Kami tidak ngerti karena yang mengajar kami itu tidak cakap, tidak ada kuasa, tidak ada apalah yang dari Tuhan gitu, sehingga kami tidak bisa mengerti. Tapi Roh Kudus kan ada untuk menuntut orang yang tergantung dia menerima atau tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu faktor. Atau sudah cakap, si pengajarnya sudah cakap, tetapi si pendengar kurang aktif, banyak absennya, banyak alfanya, sehingga dia tidak mengerti gitu. Tidak aktif mencari Tuhan, banyak absen, banyak bolongnya di gereja mendengar pengajaran-pengajaran. Itu penyebabnya juga. Atau hadir di gereja tetapi tidak konsentrasi. Nah itu, asik dengan dirinya, asik dengan HP, asik dengan segala macam lah, sehingga ajaran firman Tuhan terbuang begitu saja kan. Ini penyebab mengapa banyak orang tidak mengerti mengikuti Tuhan. Keajaiban-keajaiban Tuhan sudah dinyatakan, sudah dialami, tapi tidak mengerti.
masih seperti bayi rohani, tidak dewasa begitu. Mengapa ini? Banyak faktornya. Memang Bapak Ibu, kita banyak salah, tapi jangan khawatir dan takut kita kehilangan kasih Tuhan gitu. Banyak salahnya kita, banyak kekurangan kita, tapi jangan takut kita akan kehilangan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan khawatir. Sebab apa? Bangsa Israel kan lihat kesalahan mereka itu, kalau ditimbang-timbang, kalau buat neraca paling banyak salahnya. Tetapi kasih Tuhan tetap aja melingkupi mereka sesuai dengan janji Allah dan sumpahnya kepada bangsa Israel memelihara sampai hari ini, bukan? Jangan takut kalau kita kehilangan kasih Tuhan, walaupun kita banyak salahnya. Asal kita datang kepada Tuhan bersungguh-sungguh. Memang kita ini hidup tidak kaya raya Bapak Ibu, tidak berlimpah-limpah, tapi jangan kita pending ucapan syukur kita kepada Tuhan gitu Pak. Jangan dipending. Terima kasih kepada Tuhan jangan dipending. Pemberian-pemberian kita kepada Tuhan jangan dipending. Jangan menunggu kita kaya raya berlimpah-limpah. Memang saya memiliki cara pandang yang berbeda betul sebagai orang percaya dengan Tuhan Bapak Ibu, yang sudah cukup lama mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita ibadah di gereja, ngaku percaya Tuhan, tapi tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan, tidak bisa bersyukur kepada Tuhan, saya mau bilang berhenti datang ke gereja gitu. Buat apa gitu datang ke gereja? Capek-capek kan gitu Lebih baik kita tinggal di rumah aja. Kalau kita tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur, tidak melakukan segala perintah Tuhan, buat apa datang ke gereja gitu Dan dari frontalnya, buat apa jadi Kristen gitu? Susah-susahnya kita mengunjungi orang-orang waktu Lebaran segala macam gitu, Natalan ada nggak datang lagi kita kan? Susah betul jadi Kristen kan. Buat apa? Lebih baik kita ikut mereka saja. Kalau kita punya orang Kristen tidak ada dampaknya lebih daripada yang lain, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki, memang Bapak Ibu nak harus orang mati dibangkitkan, puji Tuhan kalau ada, orang sakit doakan sembuh, tapi syukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, rendah hati kepada Tuhan, mengakui segala salah dan dosa, tahu bahwa saya ini abu dan debu, itu sudah cukup. Tapi kalau itu pun nak kita lakukan, buat apa sih kita jadi Kristen gitu Susah-susah kita bergereja, datang ke gereja, kalau kita tidak berubah. Ini kan kita perlu evaluasi diri kita. Saya mau menekankan kepada kita bahwa Kristen itu betul-betul lah, apalagi di gereja kita ini Jadi memang Kristen yang betul-betul harus dewasa bersungguh-sungguh. Memang itu proses. Kalau sudah 17 tahun Bapak Ibu belum dewasa mendengar khotbah, itu bukan proses lagi, memang udah tegar-tengkuk. Tapi kalau baru datang kemarin 1 tahun lalu baru mendengar firman Tuhan, oke, kita bisa maklumi. Tapi kalau udah puluhan tahun ikut Tuhan tapi tidak dewasa, wah, kita perlu pertanyakan, ada apa dengan saya ini gitu. Nah, itu yang kita perlu evaluasi. Tidak mengingat betapa baiknya Tuhan. Kalau yang sudah mengingat, oke, itu kita pertahankan. Tetapi kalau tidak ingat, maka ini evaluasi yang mana. Saya tidak ingat Tuhan ini dalam soal ini, maka ke depan mulailah saya akan perbaiki. Kita mempunyai program tahun depan ini, mulai dari Desember kemarin kita sudah mempunyai program membaca Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu nih Bapak Ibu. Sekarang mungkin Bapak Ibu masih membaca Keluaran, saya pun masih Keluaran, belum selesai. Tapi yang jelas tahun depan mau Bapak Ibu baca 1 hari 5 pasal, 2 pasal, 3 pasal, terserah Bapak Ibu. Yang penting tahun depan kita Desember selesai, dan kita akan memberikan piagam selesai membaca Alkitab.
Kalau bapak-bapak yang sudah usia lanjut, jangan baca dalam hati. Harus dengan kata-kata, keluarkan dengan kata-kata. Nah, anak-anak yang sudah tahu orang tuanya akan membaca Alkitab, jadwalnya sudah tentukan. Para menantu, para anak-anak, para cucu, jangan ganggu orang tua kita. Kalau misalnya pagi dia baca Alkitab atau sore dia baca Alkitab, izinkanlah, atau kita kasih tahu, Pak, Ma, ini jadwal Bapak baca Alkitab, silakan cari tempat bacalah Alkitab. Anak-anak jangan ganggu, menantu jangan ganggu. Sekarang izinkan dia baca Alkitab. Kan itu. Bacalah dengan bersuara. Nah, ini Pak Martin kan ada kesaksian menyampaikan. Lama beliau mengalami sakit dan kemudian beliau membaca Alkitab. Dulu tahun lalu kita mengunjungi beliau, tidak bisa ngomong. Tapi hari ini sudah lancar begitu. Bahkan lansia kemarin beliau singgah di sini luar biasa, jadi singgah kan? Karena beliau salah satu rahasianya membaca kitab dengan bersuara katanya. Misalnya begini, Injil Mazmur 106 tadi kan, ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, seandainya Musa orang pilihannya tidak menjadi pagar di hadapannya untuk mencegah amarahnya memusnahkan mereka. Jadi di kata-kata diucapkan, dikata-katain gitu. Jangan di dalam hati. Kalau itu dilatih terus, maka beratnya lidah kita ini nanti firman Tuhan itu berkuasa. Dan kita yakini kata-kata itu dikata-katakan, maka lidah kita yang begitu berat ini Tuhan kasih ringan. Kalau ingatan kita sudah mulai kurang juga, sebagai janji Tuhan bahwa firman ini mengandung kuasa. Kalau kita ingat imani, itu kesaksian Pak Ape sekarang juga waktu kami kunjungan Natal kan. Saya yakin bahwa Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, inilah yang perlu kita pertahankan. Itu bagi orang-orang tua. Tapi jangan menunggu orang tua kan. Anak-anak muda juga punya kesempatan, banyak caranya. Membaca Alkitab pakai audio. Itu jelas sekali kata-kata dia kan. Pasal 10 Keluaran, pasal 11 Keluaran, pasal 10 tulah di Mesir, anak sulung mulai dari istana raja sampai kepada di hewan dan tumbuhan, semua yang sulung itu dimusnahkan oleh Tuhan kan. Kata-katanya kita dengar itu, lalu kita catat, kalau kita dengar baik-baik. Banyak cara Bapak Ibu. Nah, sekarang kita evaluasi diri kita. Kira-kira mana yang kita perlu evaluasi? Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-11. Ayat 14 maksud saya. Mereka begitu rakus di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Yang kedua ini, evaluasi kita adalah tamak dengan berkat Tuhan. Tamak dengan berkat Tuhan. Kembali lagi-lagi kita, bangsa Israel, apa kurangnya Tuhan memelihara mereka? Berpuluh-puluh tahun tinggal makan tidur, siang tidak kepanasan, malam tidak kedinginan, tiang awan, tiang api, itu rumah gratis bagi mereka diberikan oleh Tuhan Allah. Tiap pagi Tuhan membuat sarapan untuk mereka. Siang hari Tuhan juga memberikan makan untuk mereka. Malam hari Tuhan juga beri makan untuk mereka. Pakaian 40 tahun tidak robek, sepatu sandal tidak ada yang rusak. Apa kurangnya? Tetapi mereka tetap saja tamak dan rakus. Kita bisa lihat cerita dalam Bilangan pasal 11 ayat 4. Apa yang terjadi dengan orang-orang di sana? Segerombolan orang, mereka menyerang Musa dan Harun. Mereka mengata-ngatainya. Mereka menangis di depan Musa dan Harun itu karena mereka menyesal. Mengapa bawa kami ke sini? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Di Mesir ada bawang putih, ada bawang merah katanya, ada sayur mayur, semuanya bisa kami makan, ada daging. Tapi engkau bawa kami untuk membunuh kami di padang gurun ini. Katanya kita akan
ke tempat tujuan tanah perjanjian yang di sana berlimpah susu dan madu. Mana bukti janjimu? Engkau hanya menipu-nipu kami dan kami akan mati binasa di sini. Mereka itu memberontak, mereka itu bersungut-sungut, mereka menangis depan Musa karena mereka tidak pernah makan daging. Akhirnya Musa pun berkata kepada mereka, "Hai Datan," katanya, "hai Abiram, hai Bani Korah, saya pun nak mau sebenarnya memimpin kalian ini gitu. Saya pun nak mau disuruh Tuhan seperti begini. Saya tidak mau sebenarnya. Kalau saya harus memilih, tapi saya tidak bisa menolak," katanya. "Mengapa kalian persalahkan saya? Kalau begitu," kata, "besok pagi berkumpullah di depan kemahku," katanya. "Kita akan mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita." Lalu sungut-sungutan itu tidak akan pernah habis-habisnya karena mereka bosan makan mana itu. Mereka betul-betul bangsa yang tamak dengan berkat. Sudah diberikan gratis makan tapi mereka tidak bisa bersyukur. Itu orang yang tamak. Akhirnya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi-paginya mereka menghadap di depan kemah Musa dan Tuhan Allah datang dengan awan-awan. Lalu ia berkata, "Baiklah, karena kalian berseru-seru dan menangis, menggerutu, ingin minta daging, besok akan kukirimkan daging." Lalu tibalah saatnya pada sore hari ketika malam akan tiba. Lalu awan dikirim oleh Tuhan, datanglah angin, kemudian membawa awan itu dari laut. Kemudian dari situlah rupanya Tuhan mengirimkan burung puyuh yang ketika ada di kemah bangsa Israel itu tingginya bermeter-meter tumpukan burung puyuh, dan mereka makan burung puyuh daging itu sepuas-puasnya. Tetapi orang yang bersungut-sungut itu ketika mereka mulai menggigit daging burung puyuh itu, mereka mati disambar api. Karena apa? Karena orang-orang rakus. Dengan berkat, karena rakus, tidak bisa berterima kasih, tidak sempat bersyukur dengan Tuhan, bahkan kita mengabaikan Tuhan. Memang Tuhan tidak seperti itu dengan kita hari ini, tapi kalau kita tamak dengan berkat itu gitu, kita tidak bisa berterima kasih dengan Tuhan, mungkin saja Tuhan mengirim kita, ada saja masalah yang kita hadapi, bukan? Entah apalah namanya dalam hidup kita. Mengapa Bapak Ibu selalu mendengar saya pada Tuhan, sisa yang ada pada kami, jaga lindungilah, jauhkan karak merusak dalam bentuk kehilangan, pencurian, kerusakan. Mengapa? Saya mau berdoa supaya orang yang betul-betul memberi itu dijaga harta bendanya. Memang harta bendaku tidak di sini, tapi di sana, di kebun sana. Tapi Tuhan yang sama akan menjaga di sana. Aku tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan menjaga kebunku di sana. Aku tidak boleh, tapi Tuhan menjaga usahaku di sana, kan gitu. Ini doa hanya berlaku bagi yang betul-betul sungguh-sungguh memberi itu, kan. Jagalah Tuhan, jauhkan yang karak merusak, kehilangan, pencurian, atau kena apalah kerugian apa segala bentuk macamnya. Dan sudah bertahun-tahun saya berdoa seperti itu, Bapak Ibu. Saya melihat keajaiban-keajaiban Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Memang saya pernah mengalami sakit, tapi saya tak pernah masuk rumah sakit selama 10 bulan mengalami sakit. Tuhan sembuhkan saya. Yang sudah 2 malam saya sudah ada di alam lain, saya sudah melihat alamnya berbeda sekali. Karena ada 2 malam 2 hari saya tidak memejamkan mata sedikit pun, karena sekujur tubuh saya ini seperti ada virus masuk. Tapi saya percaya betul Tuhan menjaga dan melindungi. Saya nggak puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan dari sakit dingin yang berkepanjangan itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, artinya hidup hendak ada rasa puasnya. Itulah tamak dengan berkat Tuhan. Tidak ada yang salah dengan mau ini mau itu. Tapi kembali lagi,
Kalau hanya untuk diri sendiri, untuk kehidupan kita sendiri gitu, Tuhan bisa bangkit melawan seperti melawan bangsa Israel. Nah, itu evaluasi yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tutup tahun dengan evaluasi diri kita. Apa yang perlu kita evaluasi? Ada dua yang kita pelajari dari ayat ini. Ayat ini banyak sekali, tapi saya tidak akan panjang lebar untuk menjelaskan ini semua. Tapi paling tidak ini yang kita harus ada dalam hidup kita. Kalau selama ini kita tidak mengingat kebaikan Tuhan, maka kita evaluasi, betulkah saya tidak ingat yang kebaikan Tuhan? Betapa banyak yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini, maka pantaslah saya bersyukur dengan Tuhan. Walaupun saya tidak kaya raya, tidak berkelimpahan, tapi jangan pending untuk berbuat kasih kepada Tuhan dengan pekerjaannya gitu. Kalau kita yakin bahwa saya mengasihi pekerjaan Tuhan, saya tidak akan membuat pending-pendingan itu. Dan kemudian yang kita evaluasi adalah tamak dengan segala berkat Tuhan. Itu masih banyak yang kita perlu evaluasi. Kalau kita mau jabarkan malam ini, mungkin sampai jam 10 pun, mungkin separuhnya. Kalau ayat ini kita jabarkan satu-satu, apa-apa saja yang kita perlu jabarkan, yang perlu kita evaluasi. Tapi ini hanya pendahulu saja untuk kita, hanya sebagai kisi-kisinya saja. Bapak Ibu bisa terjemahkan di rumah masing-masing, daftarkan apa saja yang menjadi kekurangan saya, apa yang menjadi kekuatan saya. Akan kuteruskan kekuatan, akan kutinggalkan kelemahanku. Demikian